Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dari Rahmatullah. Kali ini saya akan membuat analisis UML dari studi kasus sistem penjualan furniture. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Nah, di sini ada deskripsi aplikasi dari sistem penjualan furniture-nya itu. Aplikasi ini merupakan aplikasi penjualan furniture secara online yang terdapat beberapa peran, yaitu pemilik yang dapat mengakses seluruh dari sistem, yaitu mengolah data karyawan, data barang, dan data pelanggan. Dan untuk karyawan hanya dapat mengakses data barang dan data pelanggan. Untuk pelanggan itu sendiri hanya dapat melakukan transaksi secara langsung dan secara pre-order, serta dapat melihat data barang dan data kategori barangnya. Nah, di sini ada proses bisnis. Ada 4 bagian pada proses bisnis ini. Yang pertama itu ada pelanggan, sistem, karyawan, dan pemilik. Di pelanggan ini pertama melakukan registrasi dan login, yang kemudian sistem akan memproses data pelanggannya. Dari data pelanggan ini akan dikirim ke pemilik dengan bentuk laporan pelanggan. Nah, pelanggan ketika melihat produk dan membuat pesanan, maka dari sistem akan memproses pesanan tersebut dan sistem akan mengirim data pelanggan dari OpenChart database. Nah, di proses pemesanan ini akan dikirimkan ke karyawan untuk pembuatan faktur penjualannya. Nah, di pembuatan faktur penjualan ini akan dibuat dalam berupa laporan faktur penjualan dan akan dikirimkan ke pelanggan laporan faktur penjualan ini, dan pelanggan akan memproses pembayaran, dan proses pembayaran ini dikirimkan ke karyawan untuk diverifikasi pembayarannya. Nah, setelah selesai dibayar dari pemesanan produk ini, maka karyawan akan memproses laporan penjualan yang nantinya akan dikirimkan ke pemilik dalam bentuk laporan penjualan. Selanjutnya ada use case diagram. Terdapat 3 aktor di use case diagram kali ini. Ada pemilik, karyawan, dan pelanggan. Untuk lebih detailnya, pemilik sebagai admin ini dapat mengolah data karyawan berupa tambah data karyawan, ubah data karyawan, dan hapus data karyawan. Pemilik juga dapat mengolah data pelanggan berupa tambah data pelanggan, ubah data pelanggan, dan hapus data pelanggan. Pemilik juga dapat melakukan login, kemudian mengolah data kategori dan mengolah data produk yang berupa tambah data kategori, ubah data kategori, hapus data kategori, tambah produk, tambah data produk, dan hapus data produk. Pemilik juga dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Nah, sama halnya seperti pemilik, karyawan pun sebagai admin dapat melakukan login, kemudian melakukan pengolahan data kategori dan mengolah data produk yang berupa tambah, ubah, hapus dari kategori maupun produk itu. Dan karyawan pun dapat mengolah data pelanggan yang berupa tambah data pelanggan, ubah data pelanggan, dan hapus data pelanggan. Dan untuk pelanggannya sendiri yang berupa klien ini dapat melakukan registrasi dan kemudian melakukan login. Dan untuk transaksi pre-order itu pelanggan pun bisa transaksi jual produk dan untuk melihat kategori produk serta melihat produknya. Nah, sini ada activity diagram. Ada 3 bagian, yaitu pelanggan, sistem, dan database. Dimulai dari pelanggan yang melakukan registrasi ke sistem dan datanya akan diolah di database, kemudian akan menampilkan halaman login. Itu pelanggan memasukkan username dan password dan akan dicek username dan passwordnya itu apakah valid atau tidak valid. Jika tidak valid, tidak benar username dan passwordnya, akan menampilkan
login, halaman login, dan mengulang memasukkan nama username dan passwordnya. Dan jika valid, maka akan menampilkan menu utama, dan dari sistem ini akan menampilkan pelanggannya itu akan melakukan pilih menu pesan produk. Dan jika pelanggan akan melihat ke menu sebelumnya, maka akan bisa menampilkan ke menu. Dan jika pelanggan melakukan pesan produk, maka dari sistem akan melakukan konfirmasi transaksi dan akan dilanjutkan ke pelanggan untuk pembayaran, dan pelanggan akan melakukan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, konfirmasi pembayaran akan menuju ke sistem untuk menampilkan form konfirmasi pembayaran. Dan dari sistem ini akan diolah ke database untuk data konfirmasi pembayaran itu diolah. Dan setelah di database itu setelah diolah, maka sistem akan menampilkan logout untuk pelanggannya. Nah, di sini ada sequence diagram, yaitu penjabaran dari activity diagramnya. Ini sequence diagram mengenai proses login. Dan di sini untuk aktornya itu user, yaitu ketika user menginputkan username dan passwordnya di form login, maka selanjutnya akan mengecek validasi username dan password ke database. Dan jika username dan passwordnya tidak valid, maka akan dibalikkan lagi ke form login untuk melakukan validasi username dan passwordnya. Dan jika validasi username dan password ini valid, maka database akan menampilkan halaman utama yang akan ditampilkan kepada pengguna user. Nah, di sini sequence diagram penjualan produk. Aktornya pun sama, user, dan pertama itu input data penjualan kepada sistem penjualan, dan selanjutnya akan mendapat data penjualan kepada karyawan. Selanjutnya mendapatkan data penjualan baru ke database. Selanjutnya karyawan mengirimkan invoice ke sistem penjualan dan akan dikirimkan ke user untuk menerima invoice-nya. Nah, di user ini menginputkan data konfirmasi pembayaran kepada sistem penjualan. Selanjutnya akan memverifikasi pembayaran ke karyawan, lalu memproses pembayarannya dan diolah di database. Kemudian dari karyawan ini mengirimkan info verifikasi pembayaran ke sistem penjualan yang nantinya dikirimkan lagi ke user untuk menerima info verifikasi pembayarannya. Nah, di sini terakhir ada sequence diagram berupa proses laporannya. Dari sini untuk aktornya itu ada pimpinan, yaitu pertama pimpinan mengecek laporan ke sistem laporan dan akan memproses data laporan di database. Setelah mengambil laporan, maka dari sistem laporan akan menampilkan laporan beserta chartnya yang akan ditampilkan kepada pimpinan. Selanjutnya di sini ada kelas diagram, ada karyawan, kategori, produk, penjualan, konfirmasi, dan pelanggan. Di karyawan dapat melakukan login karyawan dan lihat karyawan. Untuk kategorinya dapat lihat kategori, tambah kategori, ubah kategori, dan hapus kategori. Untuk produk dapat lihat produk, ubah produk, tambah produk, dan hapus produk. Dan untuk penjualan sini tambah penjualan, lihat status penjualan, dan lihat penjualan. Untuk konfirmasi dapat melakukan tambah konfirmasi, lihat konfirmasi, dan update konfirmasi. Serta pelanggan dapat melakukan tambah pelanggan, login pelanggan, cek kode verifikasi, dan ubah password. Dan untuk semuanya ini ada primary key-nya, yaitu ID yang berupa tipe datanya berupa integer, dan semuanya itu di auto increment. Dan untuk ketergantungannya dari karyawan ke penjual ini satu atau banyak. Dari karyawan bisa satu dan penjualannya bisa satu atau bisa beberapa penjualan. Dan untuk penjualan ke konfirmasi satu ke satu, jadi konfirmasi berupa satu konfirmasi dapat ke satu penjualan. Untuk penjualan ke produk satu penjualan dan satu produk. Dan untuk penjualan ke pelanggan berupa satu atau banyak ke satu, jadi satu penjualan atau banyak penjualan ke satu pelanggan. Dan untuk
kategori dan produk ini satu ke satu. Untuk kategori, satu kategori untuk satu produk dan satu produk untuk satu kategori. Nah, seperti itu bentuk kelas diagramnya. Selanjutnya ini deployment diagram. Ini deployment diagram ini keterkaitan dengan hardware-nya, dari sistem dengan hardware-nya. Di sini ada web client, web admin, web server, dan database. Untuk web client ini menampilkan user interface untuk kliennya dan dapat menampilkan lihat data produk dan transaksi online yang ada pada web server. Dan untuk web client, web admin di sini menampilkan user interface admin yang berupa penjualan produk, pengiriman produk, dan laporan yang ada pada web server. Nah, sini pada transaksi online ini mengambil ke transaksi online yang ada di database, yang database-nya ini berupa MySQL. Nah, semua pun yang ada di web server ini semuanya diolah di database MySQL. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan analisis UML dari sistem penjualan furniture kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Darul Matullah and see you.